Hai, selamat datang kembali di channel One Piece Ina. Chapter 1044 yang mengungkap nama asli dari buah iblis Luffy, yakni Hito-Hito no Mi, model mitologi Nika, dan menunjukkan awakening Luffy yang terlihat overpower bahkan saat melawan Kaido. Selain membuat fans excited dan merasa wah, ternyata tidak sedikit pula yang merasa sebaliknya. Beberapa orang justru merasa kecewa dengan kekuatan baru Luffy. Mereka bilang Luffy mendapat plot armor gila-gilaan, Oda nggak konsisten karena merubah Gomu Gomu no Mi jadi buah iblis yang overpower, One Piece nggak seru lagi karena Luffy terlalu kuat, bla 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 bla, dan masih banyak lagi. Banyak juga yang bertanya jika buah iblis Luffy adalah buah iblis legendaris yang sangat kuat, yang bahkan membuat pemerintah dunia sampai-sampai mengganti namanya untuk menyembunyikan eksistensi asli buah iblis tersebut. Lalu kenapa pemerintah dunia tidak memburu Luffy dari awal? Ini yang akan kita bahas sekarang. Sebenarnya cukup mudah menjawab pertanyaan ini. Sabar. Ya, sabar. Kenapa? Bukankah sudah sering terjadi di One Piece? Oda seperti melempar bola liar, membiarkan kita berimajinasi dengan karyanya, memberikan misteri yang membuat kita berdebat, lalu mulai menjawabnya pelan-pelan. Begitu juga dengan pertanyaan ini. Suatu saat kita pasti bakal diberi jawaban yang sesungguhnya. Tapi, karena kebanyakan dari kita kurang sabaran, mari berspekulasi secara bebas. Mengapa pemerintah dunia tidak memburu Luffy dari awal untuk mendapatkan buah iblis itu? Alasan yang pertama adalah Gorosei belum mengetahui jika Luffy lah yang memakan buah Hito-Hito no Mi model Nika ini. Kenapa? Sudah jelas bukan? Shanks lah yang mencuri buah ini dari kapal pemerintah dunia. Mereka bisa saja berpikiran bahwa salah satu anggota bajak laut Akagami lah yang memakannya. Atau mereka berpikir Shanks telah menjual atau menyembunyikan buah iblis itu. Dan memang buah itu tersembunyi di sebuah desa terpencil, di lautan terlemah, di tubuh anak kecil selama belasan tahun. Dan jika pemerintah dunia ingin menyerang bajak laut Akagami untuk merebut kembali buah tersebut, tentu saja itu bukan hal yang mudah dilakukan, bukan? Lagi pula, siapa yang akan berpikir jika buah iblis legendaris yang sangat kuat itu akan ada di tempat seperti desa Fusa? Lalu muncul pertanyaan, tapi kan setelah itu Luffy jadi bajak laut, harusnya mereka tahu dong buah itu dimakan Luffy. Oke, Luffy menapaki karir bajak lautnya mulai dari nol. Tak ada keistimewaan khusus seperti Shanks dan Buggy yang memulai karir bajak lautnya di kapal Roger, atau Kurohige yang ikut di kapal Shirohige. Selain itu, Luffy juga berasal dari East Blue, lautan terlemah di One Piece yang bahkan bajak laut pun meremehkan bajak laut lain yang berasal dari lautan ini. Jika bajak laut saja tidak terlalu menaruh perhatian pada bajak laut yang berasal dari East Blue, apakah kalian pikir pemerintah akan melakukannya? Tentu saja tidak. Luffy mulai mencuri sedikit perhatian ketika ia berhasil mengalahkan Crocodile, lalu menerobos Enies Lobby, Impel Down, dan puncaknya ketika ia menyerbu Marineford bersama para tahanan Impel Down. Mungkin di waktu-waktu inilah pemerintah dunia mengetahui jika Luffy lah yang memakan Hito-Hito no Mi model Nika ini. Serta yang terjadi selanjutnya adalah Luffy menghilang selama 2 tahun. Dan setelah time skip selama 2 tahun, Luffy tidak banyak terlibat masalah dengan angkatan laut ataupun pemerintah dunia. Praktis hanya Smoker di Panghazard dan Fujitora di Dressrosa. Alasan kedua kenapa pemerintah dunia tidak memburu Luffy adalah mereka belum menemukan cara untuk mengambil kembali buah iblis Hito-Hito no Mi tersebut dari tubuh Luffy. Namun, teori ini bisa di-counter dengan fakta bahwa Kurohige dan Chaser saja tahu bagaimana cara mengambil buah iblis dari pemilik sebelumnya. Harusnya Vegapunk sebagai ilmuwan paling jenius juga mengetahui cara ini. Mereka bisa membunuh Luffy dan meletakkan buah lain di dekatnya. Sehingga buah Hito-Hito no Mi itu pun muncul lagi. Meskipun kita juga belum tahu bagaimana cara Mera-Mera no Mi berakhir di Dressrosa, namun cara ini bisa saja mereka lakukan, bukan? Walaupun cara itu bisa saja gagal dan Hito-Hito no Mi tumbuh di tempat lain, setidaknya tidak ada lagi pemilik buah iblis tersebut.
Dan jika Vegapunk tidak mengetahui cara ini, meskipun kecil kemungkinan dia tidak tahu, Vegapunk bisa melakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan pada buah iblis Kaido, yakni dengan mengekstraknya sampai mereka menemukan cara untuk mendapatkan buah ini secara langsung. Dan setelah berhasil mengekstrak Hito-Hitonomi model Nika ini, mereka bisa menghabisi Luffy. Namun cara ini bisa juga gagal, mengingat apa yang dikatakan Gorosei di chapter 1044, bahwa buah iblis Zoan memiliki pikirannya sendiri. Selain itu, ini adalah buah iblis legendaris, jadi bisa saja memiliki keistimewaan sendiri dibanding buah iblis lain. Tapi tentu saja, cara tadi bisa saja dilakukan pemerintah dunia untuk mendapatkan kembali buah ini. Alasan ketiga adalah pemerintah dunia tidak ingin kebenaran tentang buah iblis legendaris ini terungkap. Mereka tetap ingin merahasiakannya dan menyelesaikan masalah ini diam-diam. Apa jadinya jika kabar pemerintah dunia merasa takut pada sebuah buah iblis, sampai-sampai mereka mengganti nama ini tersebar? Dan setelah berhasil mendapatkan buah iblis itu, kapal pemerintah dunia yang membawa buah iblis itu dibobol oleh bajak laut. Dan orang yang memakan buah iblis itu, yakni Luffy, sering membuat onar pada pemerintah dunia. Dan mereka bahkan sampai saat ini tidak berhasil menangkap Luffy. Bukankah jika berita tersebut tersebar, kredibilitas pemerintah dunia sebagai pimpinan tertinggi yang mengatur dan melindungi dunia akan dipertanyakan? Akan timbul banyak ketidakpercayaan, dan akan banyak negeri-negeri yang akan melepaskan ikatan dengan pemerintah dunia. Tentu saja hal ini tidak mereka inginkan, maka dari itu mereka tetap merahasiakan dan memburu Luffy secara diam-diam. Sebenarnya, pernyataan bahwa pemerintah dunia tidak memburu Luffy itu kurang tepat. Karena pada kenyataannya, mereka pernah memberikan perintah untuk menangkap Luffy dan kru Mugiwara. Namun, Luffy selalu punya cara untuk bisa lolos ataupun diselamatkan. Contohnya ketika di arc Thriller Bark, mereka memerintahkan Kuma untuk menangkap Luffy dan krunya. Kuma sebenarnya bisa melakukan itu dengan mudah, tapi dia adalah rekan dari Dragon ayah Luffy. Jadi, dia tidak melakukan perintah itu dengan serius. Ia datang bahkan hanya untuk menguji Luffy dan krunya. Apakah mereka memang pantas diselamatkan atau tidak? Selanjutnya adalah ketika di Sabaody. Saat itu, Luffy dan krunya dikejar oleh Admiral Kizaru, Sentomaru, dan beberapa pasifista. Ya, meskipun alasannya karena Luffy memukul Tenryubito dan bukan karena alasan buah iblisnya, tetap saja ini adalah sebuah perburuan oleh pemerintah dunia pada Luffy. Dan di sini Luffy berhasil lolos berkat bantuan Rayleigh dan Kuma. Selain itu, tanpa perintah untuk memburu Luffy sekalipun, malahan sebenarnya Luffy yang mendatangi markas-markas milik pemerintah dunia dan afiliasinya, yakni Shichibukai. Luffy juga banyak bertemu dan bertarung dengan angkatan laut. Namun, tetap saja mereka gagal untuk menangkap Luffy. Smoker beberapa kali mencoba menangkap Luffy, tapi tidak pernah berhasil. Di Laugton, Luffy diselamatkan oleh Dragon. Di Arabasta, Luffy diselamatkan Ace ketika dikejar Smoker, dan diselamatkan Bonchan dari kejaran Hina. Di Panghajat, Smoker malah bekerja sama dengan Luffy untuk mengalahkan Caesar. Aokiji juga pernah bertarung 1 lawan 1 dengan Luffy. Ia berhasil mengalahkan Luffy dengan mudah. Namun, ia melepaskan Luffy karena rasa hormatnya pada Garp. Lalu, ada Fujitora yang berhadapan dengan bajak laut Mugiwara di Dressrosa. Jika mau, dia mungkin bisa menangkap Luffy, Law, dan para bajak laut lain. Mengingat ia didampingi Sengoku dan Zoro, pada akhirnya dia melepaskan Luffy, karena Luffy telah membebaskan Dressrosa dari belenggu Doflamingo. Luffy juga sering terlibat pertarungan melawan Shichibukai yang merupakan afiliasi pemerintah, Crocodile di Alabasta, Moria di Thriller Bark, dan Doffy di Dressrosa. Jika saja para Shichibukai ini bisa mengalahkan Luffy, tentu saja saat ini Luffy dan Hito-Hitonomi model Nika ini sudah berada di genggaman mereka. Tapi mereka gagal dan para Shichibukai itu malah dikalahkan oleh Luffy. Tapi pemerintah dunia tidak bisa menyalahkan para Shichibukai yang dikalahkan Luffy tersebut, karena mereka sendiri saja gagal menangkap Luffy ketika Luffy menerobos 3 fasilitas utama milik pemerintah dunia, Enies Lobby, Impel Down, dan Marineford.
Di Enies Lobby, agen-agen CP9 yang menjaga Enies Lobby dipecundangi Luffy dan krunya. Di Impel Down, penjara paling ketat, Luffy juga berhasil lolos dari Magellan. Dan puncaknya di Marineford, pasukan-pasukan terkuat mereka tidak bisa menumbangkan Luffy. Hina, Smoker, Pacifista, Mihawk, ketiga admiral, bahkan Sengoku pun gagal menangkap Luffy. Luffy selalu berhasil selamat berkat bantuan orang-orang di sekitarnya. Dan alasan terakhir kenapa pemerintah dunia tidak mau memburu Luffy secara terang-terangan adalah karena mereka tidak ingin menciptakan perang besar lainnya dan mengorbankan banyak sumber daya. Karena seperti yang kita tahu, banyak orang-orang kuat di samping Luffy. Shanks, Dragon dan pasukan revolusi, mantan kru Shirohige, manusia ikan, Law, armada besar Mugiwara, serta Garp. Apakah mereka mau bertaruh pada pertarungan yang belum tentu bisa dimenangkan? Dan lagi pula, mereka berhutang pada Garp, karena di masa lalu, Garp telah menyelamatkan mereka dari bajak laut Rocks. Dan jika pemerintah dunia tetap ingin memburu Luffy secara khusus, bukankah Garp dan orang-orang di sekitar Luffy tidak akan tinggal diam? Bagaimana menurut kalian? Mana yang lebih masuk akal? Atau apakah ada teori lain? Itu tadi beberapa alasan mengapa pemerintah dunia seperti tidak memburu Luffy untuk mendapatkan kembali buah iblis Hitohitonomi model Nika ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe-nya.